saja di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi tentang ketenaga kerjaan. Nah, jadi dalam ketenaga kerjaan ini langsung saja di sini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui dan pahami bersama, yaitu langsung saja di sini yang pertama ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi tenaga kerja ini adalah orang yang secara fisik dan mental mampu bekerja. Oke, kemudian yang kedua ada angkatan kerja. Nah, di sini angkatan kerja adalah penduduk yang memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga di sini ada kesempatan kerja, yaitu lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Nah, dari angkatan kerja ini ada yang sedang mencari pekerjaan, mereka disebut dengan pengangguran. Sedangkan yang menyediakan pekerjaan itu disebut kesempatan kerja atau lapangan kerja. Kemudian yang terakhir atau keempat yaitu ada pekerja atau buruh. Nah, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi, tenaga kerja yang sudah bekerja di suatu perusahaan dan menerima gaji dapat disebut dengan pekerja atau buruh. Nah, jadi itu adalah istilah-istilah yang perlu kita ketahui dalam ketenaga kerjaan. Next, selanjutnya kita mulai membahas lebih luas mengenai tentang penduduk. Nah, penduduk dibagi menjadi dua, yaitu ada penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Nah, di mana penduduk usia kerja adalah yang berusia 15 hingga 64 tahun. Sedangkan penduduk bukan usia kerja adalah yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Nah, penduduk usia kerja ini terbagi lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu angkatan kerja. Sekarang, siapa saja yang termasuk bukan angkatan kerja? Nah, jadi yang termasuk bukan angkatan kerja di sini yaitu ada mereka yang masih bersekolah, orang yang mengurus rumah tangga, dan mahasiswa. Nah, kenapa mereka termasuk bukan angkatan kerja? Jadi, karena mereka tidak sedang bekerja dan juga tidak sedang mencari pekerjaan. Nah, sementara itu, angkatan kerja terbagi menjadi dua, yang dimana yang sedang bekerja dan yang kedua yaitu yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Nah, contohnya semisal seseorang yang sudah memiliki pekerjaan tapi sedang cuti, seperti cuti melahirkan atau cuti sakit, tetap termasuk ke dalam angkatan kerja. Kenapa? Karena dia hanya sementara tidak bekerja, namun masih memiliki pekerjaan. Beda halnya dengan ibu rumah tangga. Mengurus rumah, tidak bekerja dan tidak mencari kerja, maka mereka termasuk bukan angkatan kerja. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengangguran. Nah, pengangguran berbeda dengan bukan angkatan kerja. Nah, pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha tetapi usahanya belum jalan, dan mereka yang sudah diterima kerja tapi belum memulai pekerjaan. Mereka ini masuk ke dalam kelompok angkatan kerja karena masih punya niat dan usaha untuk bekerja.
Nah, sementara bukan angkatan kerja tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, misalnya karena bersekolah atau mengurus rumah tangga. Oke, next, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada pekerja berpendidikan. Nah, pekerja berpendidikan adalah tenaga kerja yang memiliki ilmu dan keterampilan diperoleh dari pendidikan formal. Contohnya seperti dokter, guru, akuntan, dan masih banyak lagi. Nah, semuanya ini harus menempuh pendidikan terlebih dahulu, dimulai dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada pekerja terampil. Nah, jadi pekerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu dari pelatihan atau kebiasaan, bukan dari jalur pendidikan formal. Nah, contohnya itu seperti tukang kayu, penjahit, sopir, dan masih banyak lagi. Nah, mereka biasa belajar dari kursus atau bahkan belajar secara otodidak dari pengalaman sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pekerja kasar, di mana pekerja ini yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan maupun keterampilan khusus. Mereka mengandalkan tenaga fisik untuk bekerja. Nah, contohnya tukang angkut, kuli bangunan, dan tukang bersih-bersih. Oke, selanjutnya next kita bahas mengenai jenis tenaga kerja berdasarkan status atau ikatan kerja. Di sini ada 3 lagi, yang dimana yang pertama ada pekerja lepas. Nah, pekerja lepas yaitu bekerja sendiri dan tidak terikat oleh perusahaan. Nah, contohnya itu seperti fotografer, desainer lepas, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang kedua di sini ada pekerja kontrak, di mana dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Nah, contohnya ini semisal kerja selama 1 atau 2 tahun dan setelah itu diperpanjang atau diberhentikan. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada pekerja tetap, di mana dipekerjakan untuk waktu yang tidak ditentukan dan biasanya bekerja sampai pensiun atau mengundurkan diri. Oke, next selanjutnya yang terakhir di sini kita akan membahas tentang indikator ketenaga kerjaan. Nah, di mana yaitu cara untuk mengukur kondisi tenaga kerja di suatu negara. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada rasio ketergantungan. Nah, di mana mengukur beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia non produktif. Nah, dapat kita lihat di sini rumusnya yaitu ada rasio ketergantungan sama dengan penduduk usia non produktif dibagi penduduk usia produktif dikali 100. Seperti yang kita ketahui, usia non produktif yaitu 0 sampai 14 tahun dan di atas 64 tahun. Sedangkan usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Oke, kemudian yang kedua ada tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Nah, di mana mengukur seberapa banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Nah, rumusnya di sini TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100%. Nah, jadi semakin tinggi TPAK, semakin besar partisipasi tenaga kerja di negara tersebut. Nah,
Lalu kemudian yang ketiga ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT, di mana mengukur persentase pengangguran dalam angkatan kerja. Nah, di sini dapat dilihat rumusnya yaitu TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Jadi itu tadi adalah pembahasan lengkap mengenai ketenaga kerjaan. Nah, silahkan dipahami baik-baik materinya. Kalau ada yang belum jelas, videonya bisa diputar ulang. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.